5 atas apa yang yadunnuna mereka kirakan. Hu terhadap ma, fika terhadapmu atau tentangmu. Ya hanya mengira saja. Zon itu apa? Prasangka saja. Dia prasangkakan, oh, hebat ya orang ini. Nah, gitu. Jadi pujian itu karena ada prasangka. Kalau ada orang memujimu, berarti atas prasangka mereka tentang kehebatan, begitu ya. Tapi bagaimana kita jadi posisi yang dipuji itu? Fakun, maka jadilah kamu, anta ya kamu, zaman mencela, ya, pencela linafsika terhadap dirimu sendiri. 5 atas apa yang ta'lamu kamu sendiri tahu, hu tentangnya, ma minha darinya, don. Ini ngajine belajar sadar diri. Nah, ngerti nggih? Ngajine niku sadar diri. Kalau kita ini kan teologinya pakai teologi Asy'ariyah ya. Pakai teologi Asy'ariyah itu yang meyakini bahwa perbuatan manusia adalah perbuatan sinten? Perbuatan manusia sendiri atau perbuatan dari Allah. Ya, kalau kita berbicara tentang persoalan perbuatan manusia, bab manusia menurut teologi Asy'ariyah Maturidiyah itu sama. Bahwasanya perbuatan manusia itu dayanya dari Tuhan, kehendak dari Tuhan, paham ya? Nah, perbuatannya itu sendiri gimana dari Tuhan tau nih? Sing melek bengi niku kula lho nih. Sing ngoyo nangis-nangis bagi waktu niku kula. Kok Tuhan ini gimana? Nah, perbuatan kita ini di mananya? Apa kita ini tidak dihargai sama sekali? Pikiran-pikiran seperti itu, pikiran-pikiran yang wajar bagi seorang hamba yang dalam proses on the way menuju Allah. Masih on the way ya, belum nyampe tujuan. Jadi pemikiran-pemikiran orang yang on the way itu kira-kira banyak benernya apa banyak nggak benernya? Sampai masih perjalanan nih, mau ke Pantai Drini. Kan bayang no Pantai Drini kayak apa? Akeh beneran apa akeh mboten? Ya kan hanya don. Ngerti? Prasangka kan duga-duga. Pantai Drini tuh jarine apik loh. Tapi hati-hati. Kok gini ada gini. Padahal baru pernah ke sana ya. Banyak benernya apa banyak benernya? Ya, banyak benernya. Sama ketika kita merasa begitu. Gimana toh kok perbuatan kita ini perbuatan Tuhan padahal sing soro kula lho. Nah, itu kan don. Nah, jadi menurut Asy'ariyah perbuatan kita yang seakan-akan sing soro awake dhewe, sing tangi bengi awake dhewe, sing abot-abot golek abot-abot manage waktu itu ya kita sendiri. Kalau menurut Asy'ariyah Maturidiyah, apa yang kita lakukan itu nggak akan bisa kita melakukannya kalau nggak diparingi daya Gusti. Kalau Gusti Allah tidak menghendaki. Nah, bersumber dari daya dan kehendak dari Allah inilah, maka Asy'ari menyebut perbuatan kita, manusia yang berbuat itu oke, manusia. Seakan-akan memang manusia yang berbuat, tapi
manusianya pasif. Pasif loh, tapi apa sih yang pasif itu? Hanya kiasan aja seakan-akan, ketok aneh, doa ya dewe senampai kayak gitu. Jadi kiasan aja, di luarnya kayak kita sendiri yang lakuin. Tapi secara hakikinya Allah lah yang aktif dalam perbuatan kita. Kita ini yang diberi, Gusti Allah yang memberi. Nah, jadi Gusti Allah yang aktif, awake dhewe iki mung pasif, mung diberi. Dari pemberian Allah rupa daya ini tadi, maka kita bisa berbuat. So, dengan demikian ketika kita sukses, ketika kita kelihatannya hebat, layakkah kita dipuji? Kalau tahu latar belakangnya bahwa yang saya lakukan ini karena diberi gitu. Karena kita ini hanya diberi Gusti Allah daya, dikehendaki Gusti Allah, makanya kita bisa melakukan. Coba kalau kita nggak diberi, awake sakit, nggak diberi sehat gimana? Bisa nggak kita manage waktu sampai kayak gitu? Bisa nggak? Mungkin sakit. Ini tentang cara pandang, cara berpikir, cara menghadapi pujian. Jadi kalau pujian datang kepada kita, kita harus pandai-pandai mencela diri kita sendiri. Kalau kita dicela, gimana nih? Kita harus pandai muji-muji diri sendiri. Oh, boten begitu ya. Kalau kita dicela, santai aja, pancen begitu. Pancen awak iki gak sempurna kok. Sing sempurna Gusti Allah kok. Strategi hidup tenang ini. Jadi memang kondisi kehidupan manusia modern hari ini itu sangat rawan sakit mental. Sehingga kajian-kajian yang sifatnya hakikat begini ini sangat bisa menjadi obat penawar stres, penawar depresi. Ya karena memang kehidupan manusia modern hari ini itu cara pandangnya itu berseberangan dengan cara pandang yang membawa kepada kesehatan. Jadi kalau kita lagi membaca fenomena realita hari ini sama lihat teman-teman sama itu, Masya Allah ya. Atau lihat diri sendiri aja lah, nggak usah lihat orang lain. Lihat diri sendiri itu kan yang ada, yang memenuhi pikiran kita itu adalah obsesi keduniawian toh, nggak ada akhirnya begitu. Kepengen iki, mari iki, kepengen iki, mari iki, kepengen iki, kanun tae. Dan yang benar-benar dituju itu adalah pengakuan sekitar. Ingin diakui. Ya, kepengen eksistensinya ini benar-benar ada gitu. Pengen diakui eksistensinya sebagai manusia, aku gitu. Kalau kita membahasnya dari pendekatan filsafat ya Kang ya, balik meneh kita kembali pada dasar berpikir. Sebenarnya sumber dari pengetahuan, sumber dari hebatnya orang itu
Itu kalau dalam cabang filsafat masuk cabang yang mana? Yang ontologi atau yang epistemologi atau yang aksiologi? Dari mana? Menggunakan metode apa? Epistemologi. Ya. Betul ya Mbak Ra? Epistemologi, apa itu epistemologi? Yang berbicara tentang apa? Cara, gitu? Cara pengetahuan itu bisa kita dapatkan, begitu loh ya. Di sini bedanya cara pandang Islam dengan cara pandang Barat. Kang ngono ya Kang ya. Masih ingat dawe Gus Ulil Absor Abdallah ketika ngisi seminar Hari Santri waktu tahun 2019 di apa itu namanya di Sport Center. Gus Ulil itu dawe bahwa ini asal mulanya di sini, asal mula. Kenapa sih orang Islam ini sebenarnya punya rumus yang keren tapi kok nggak kepake? Kenapa kok cara pandang kita itu terhegemoni, apalagi itu terhegemoni itu tanganan pecel apa hegemoni kan? Terhegemoni itu apa? Apa Mbak? Dikuasai, arti ya pikiran kita ini terhegemoni, dikuasai oleh pikiran Barat. Kenapa begitu? Padahal kita ini orang Islam, tapi kenapa di bawah alam sadar kita ini kenapa teori-teori cara pandang Barat yang benar-benar meresap jauh ke dalam relung hati dan pikiran kita gitu. Akhirnya dalam memandang sesuatu ya ala Barat itu yang otomatisnya kita gitu. Ini berawal karena kemenangan hari ini, ya kemenangan hari ini penguasa dunia adalah Barat dan menjadi suatu keniscayaan bahwa negara kalah itu akan manut dan tunduk kepada mereka yang menang. Ya ini hukum alam sudah. Adik kuasa sang penguasa dunia hari ini Barat, maka secara otomatis kiblat pemikiran itu ada di mereka. Jadi dunia dipermainkan kayak apa itu benar-benar diremut oleh mereka. Contohnya mana tuh yang kita ini kayak kok ala Barat, cara pandangnya itu ala Barat. Kenapa begitu? Ya kalau kita lihat epistemologi Islam, epistemologi pendidikan Islam itu yang namanya sumber atau sifat dari pendidikan itu kalau menurut Islam ya teosentris. Apa? Teosentris. Berpusat pada Tuhan. Ilmu itu bersumber dari Tuhan, dipelajari untuk bisa kembali kepada Tuhan. Itu sifatnya pendidikan menurut Islam. Tapi menurut Barat, yang namanya pengetahuan, kehebatan manusia itu bersumber atau bersifat antroposentris. Jadi sumbernya manusia dan berakhir di manusia itu sendiri. Jadi sumber kehebatan itu adalah manusia. Hebat untuk apa? Ya untuk kebahagiaan hidup manusia itu sendiri. Hidup manusia itu di mana? Ya di dunia ini. Jadi ilmu dipelajari, yang mempelajari adalah manusia, yang bisa mempelajari itu karena hebatnya manusia. Kalau sudah hebat ya untuk kebahagiaannya manusia, ya di sini tok ini.
Sami napa mboten? Sami mboten. Barat kali Islam. Ya dari berangkatnya start finishnya aja udah beda. Iya. Tapi lagi-lagi Barat telah menghegemoni pemikiran dan hati kita secara mendalam sudah. Jadi seakan-akan hidup kita itu ya wis sekarang ini, dan yang kelihatan ini sing soro aku, sing bisa mencapai suksesi aku, yang patut dipuji itu aku. Kalau aku sudah punya kehebatan berarti aku juga layak dapat pujian dan penghargaan, dapat pekerjaan yang layak, gaji yang banyak, hidup yang makmur, enak. Ya wis kuwi pancen pikirane Barat. Full finishnya urip enak ya wis saiki tok iki. Di dunia ini tok iki. Kepuasan manusia itu jadi tujuan. Yang bisa mencapai itu juga manusianya. Jadi akhirnya yo nek dipuji, yo pancen aku. Begitu. Nek Barat begitu. Tapi nek Islam dipuji. Astagfirullahaladzim, mengatasi awak ibu koyok ini kok dipuji lah. Kan? Kita harus pandai-pandai mencela diriku. Apa kowe agak iso lapo-lapo. Salah ya Allah, Umi jenengan iki nggih sik enom pun sukses nih. Aku nggak melakukan apa-apa. Tapi bahkan cacatku sak pirang-pirang. Nggak sehebat mama-mama yang bisa full ngopeni putrane, bisa masak putrane, bisa. Itu yang ada dalam pikiran saya, apa sih gitu loh. Sama tidak layak itu sukses apa yang dimaksud. Wong kabeh iki ngono gak yen Gusti Allah gak paring ngene gak paring. Itu Gusti Allah kabeh. Ngerti? Jadi pujian itu sangat tidak layak dhewe tampani. Salah banget gitu, salah tempat kalau kita merasa bahwa pujian itu layak untuk kita. Jadi ini strategi bagaimana bisanya kita kayak gitu itu karena tahu latar belakang itu tadi. Latar belakang teosentris, latar belakang perbuatan manusia ala Asy'ariyah itu tadi kayak gak ngerti yo, gak bisa paham mbak. Di doktrin dok, betul sadar di doktrin. Sama nek dipuji, ojo gelem lho yo, sama kudu ngelak-ngelak awake. Ya ampun, bajane aku temen sing lakoni. Begitu kalau nggak tahu ilmunya. Paham nggak? Nggak bisa dengan doktrin aja, nggak bisa, harus dengan ilmu gitu. Oh iya, pancen ya. Perbuatanku ya sekolah daya dari Gusti Allah, kuasa dikehendaki Gusti Allah. Mengatasi mekdi. Sing mau ya bangga pangeran. Jadi yang layak pujian dapat pujian ini yang mau, gitu. Yang memberiku daya, yang memberiku kekuatan, yang memberiku aku gitu. Udah ngaku-ngaku iki aku sing nglakoni. Keliru. Itu bisa begitu kalau kita tahu latar belakang ilmu. Bahwa agama kita itu gak podo ambil cara Barat berpikir. Ya paham ya? Ini strategi bagaimana kita bersikap dalam hidup. Ketika dipuji, ojo diadai. Justru kita serang dengan Allah, wong awak iki akeh cacat ngalor ngidul aib sak pirang-pirang. Ketika kita dicela, pancen sing hebat lak Gusti Allah. Selesai sudah. Betul ya? Kalau ngomong tersinggung, nah, santai aja. Jangan nggak, aja. Alhamdulillah.